Pak mau dia. Jadi nanti ini mempelai pria pengen masuk ke rumah mempelai wanita dihalangi oleh jawara-jawara dari tuan rumah. Dan itulah yang disebut dengan palang pintu, jawara-jawaranya bang. Oh begitu. Benar, dan di palang pintu itu ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat bang. Benar, dia harus menuhin beberapa syarat. Syarat yang pertama dia harus ngejatuhin jawara-jawaranya atau palang pintunya. Dan syarat yang kedua dia harus bisa yang namanya ngaji. Oh, buat simbol di akhirat yang nanti. Benar, itu ada maksud-maksudnya bang dari kedua syarat itu. Oh begitu bang. Kenapa syaratnya ngaji sama silat? Kalau kita lihat kebiasaan orang tua kita dulu, engkong-engkong kita, babe-babe kita itu kebiasaannya ya itu bang. Oh begitu. Selain dia belajar silat, ya dia belajar ngaji. Silatnya buat simbol dunia, buat simbol kesatria kalau orang bilang bang. Jadi nanti nih kalau di saat mempelai pengantin di luar rumah ada halangan, ada suatu cobaan gitu, godaan. Nah ini mempelai pria siap menghadapinya bang. Oh begitu. Iya, itu lambang kesatria. Ya istilahnya jangan coba-coba bangunin macan lagi tidur ya bang. Nah iya, benar. Itu syarat yang pertama. Kalau yang syarat yang keduanya? Nah, kenapa syarat yang keduanya ngaji? Dan yang dibawain ini nanti adalah ngaji yang namanya ngaji sika. Oh, ngaji sika namanya, Bang? Iya. Kalau di belajar ngaji itu ada yang namanya ngaji sika, ngaji ros. Itu lagu-lagunya, Bang. Jenis-jenisnya. Oh, jenis-jenis lagunya. Bener. Jenis-jenis syairnya. Nah, insya Allah nanti yang namanya lagu sikah, Bang. Iya. Kenapa syaratnya ngaji? Karena itu buat simbol kita buat akhirat bang. Oh buat bekal bang. Bener, buat bekal kita di akhirat. Itu dia. Jadi komplit, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan di Betawi itu biasanya ada yang namanya roti buaya. Itu bang yang tadi kita pengen tanyain tuh ini, bang. Mohon maaf juga sebelumnya ya. Kenapa? Ngomongin saudara ente nih. Buset. Saudara kita. Iya. Kenapa di Betawi pakai yang namanya roti buaya? Itu bang. Nah itu ada maksudnya bang, ada artinya. Artinya apa sama buaya? Iya, kenapa emang orang Betawi itu buaya semua? Sebenarnya itu salah bang, penilaian begitu bang. Salah bagaimana? Kalau di Betawi itu roti buaya itu simbol dari lambang kesetiaan bang. Nah mudah-mudahan nih kita doain kedua mempelai juga setia bang selamanya bang. Hanya maut yang memisahkan dia bang. Oh begitu? Iya, kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau abang pengen uji coba, pengen apa namanya ya, lebih dalam mengetahui buaya, abang pergi ke Ragunan, abang perhatiin tuh buaya dari kecil sampai gede. Nah abang perhatiin dia kalau milih jodoh satu-satu aja bang. Abang yang benar. Iya, dia binatang yang paling setia. Kalau abang nggak percaya, abang tanya ilmu kedokteran, silakan. Oh, jadi dia semua. Bener, lain sama binatang yang lain bang. Waduh. Itu buaya kalau udah milih jodoh satu-satu aja, kagak mau pindah ke jodoh yang lain. Abang bisa aja. Iya beneran. No buktinya sama saya sebelah lain lagi ada dua. Itu dia hilap bang. Kalau dua dia hilap. Sekarang kalau dua dia hilap, kalau tiga ini nolongin. Kalau tiga nolongin. Abang tiga nolongin. Kalau empat ya doyan. Iya, jadi kalau di Betawi itu roti buaya sebagai simbol kesetiaan bang. Dan kenapa roti buaya yang diambil? Kalau kita perhatiin itu buaya hidupnya, dia itu kalau jalan di sungai itu selalu ngelawan arus. Nggak pernah yang namanya ngikutin arus dia kalau di sungai bang. Oh jadi kalau denger omongan orang tuh nggak bakal ditanggepin ya bang? Nah maksudnya kenapa dia selalu ngelawan arus? Maksudnya dia supaya siap menghadapi segala cobaan bang. Betul. Kalau kita cuma ngikutin arus, kita cuma ngikutin doang, santai-santai aja. Tapi kalau kita jalan ngelawan arus itu banyak cobaannya bang. Oh banyak cobaan ya bang. Bener. Nah mudah-mudahan nih kedua mempelai juga siap menghadapi segala cobaan ya bang, yang bakal dihadapin bang. Ada yang kecil, ada yang besar, kita hadapin aja dengan bersabar bang. Oh begitu ya. Iya. Banyak bersabar ya bang. Bener. Nah itu yang namanya roti buaya bang kalau Betawi. Kalau abang saya tanya itu roti buaya. Kenapa di Betawi mesti pakai petasan bang, ya pakai bom? Sekarang emang zaman now bang, tapi jangan pakai bom juga bang. Tanggung. Iya mendingan 3 kilo aja bang bakar. Sama namanya. Nah kenapa di Betawi pakai yang namanya petasan?
Di Betawi itu petasan adalah buat alat komunikasi bang. Oh, alat komunikasi. Iya, kalau zaman dulu belum ada yang namanya handphone, telepon, WA, Facebook, Instagram, sosmed, belum ada bang. Belum ada bang. Iya, gimana supaya ngabarin saudara-saudara kita yang jauh, saudara-saudara yang kita yang kagak kelihatan dari rumah istilahnya, kita ngabarinnya bagaimana? Kita kabarin lewat yang namanya petasan. Jadi saudara kita tahu tuh bahwa kita lagi ada acara bang di rumah. Selain petasan ada juga yang namanya beduk buat alat komunikasi. Iya, ngomongin saudara ente lagi nih. Itu yang begitu kan pukulannya kayak begitu. Iya. Jadi kalau di Betawi petasan sebagai alat komunikasi, ngabarin saudara-saudara kita bahwa kita lagi ada hajatan bang. Begitu. Biar supaya saudara kita tahu. Biasanya tuh kalau orang Betawi selain orang pesta begini, orang akad nikah, orang pergi haji, pasang petasan. Orang akad nikah begini pesta, bakar petasan. Orang maulid, pasang petasan. Supaya tetangga-tetangga saudara kita pada tahu juga bang. Nunjukin tetangga ya bang ya, bahwa di kampung sebelah nih ada acara gitu ya. Bener. Iya, iya ada iklan sedikit nih bang. Pengumuman untuk kendaraan berplat B2059 SKU. SKQ mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Kalau emang nggak mau dipindahin ke rumah saya aja pak. Gue juga mau. Iya tadi itu yang namanya bang, petasan jadi bang. itu yang namanya petasan namanya simbol buat ituan ya bang ya. Iya sebagai alat alat komunikasi ngabarin saudara-saudara kita bahwa kita lagi ada pesta bang. Begitu. Nah, terus di Betawi juga ada lagi bang. Apaan tuh? Nih, yang di belakang abang nih yang namanya kembang kelapa apa fungsinya? Nah ini kalau orang bilang namanya kembang kelapa, kertas yang dibulung-bulung pakai lidi. Nah biasanya di sini ada duitnya bang, biasanya nih buat direbutin tuh. Ini kagak ada? Iya belum ditaruhin. Oh belum ditaruhin. Iya. Nah maksudnya apa nih kembang kelapa kalau di Betawi? Untuk Supaya ini pengantin kedua mempelai seperti pohon kelapa bang. hah? Abang yang kagak aja. Lah kagak-kagak aja bagaimana? Nah, pengantin laki suruh kayak pohon kelapa. Maksudnya begini, kalau kita perhatiin dari pohon kelapa itu bang, dari ujung akar sampai ujung daun semuanya berguna bang. Nah mudah-mudahan nih kedua mempelai menjadi keluarga yang berguna juga bang, buat nusa dan bangsa, terutama buat keluarga besarnya bang, begitu. Tar dulu bang, sekarang kalau emang abang bilang berguna, apaan fungsinya bang? Nah tadi saya bilang dari ujung akar sampai ujung daun semuanya berguna bang. Coba abang sebutin apaannya. Sekarang saya pengen tanya abang, Iya. itu daunnya buat apa? Daun kelapa bisa bikin kulit ketupat, Oh iya, ya kan? tulangnya. Lidihnya bisa buat bikin sapu lidi, Wah, iya. iya kan? Buahnya kalau kita aus kita bisa minum, kita bisa makan. Kelapanya. Nah batangnya kalau zaman dulu belum ada yang namanya jembatan penyeberangan kayak sekarang, keren. Iya. Ditebang tuh yang namanya pohon kelapa, ditidurin jadi jembatan. Nah Sekarang kalau saya tanya akarnya. akarnya abang ambil tuh dari tanah, abang siapin air anget, abang ceburin seminggu, abang minum, insya Allah dah Sehat. meninggal besok. Oh, lu mah ngeracunin. Iya ada manfaatnya bang, pasti. Ada manfaatnya. Bener, kita bisa bikin hiasan buat di rumah akarnya bang. Ada tuh hiasan-hiasan yang begitu bang. Batoknya bisa juga kita buat bakar sate jadi areng, ya kan? Sampai sabuknya kalau orang zaman dulu buat nyuci piring. Iya betul. Iya semuanya berguna dari pohon kelapa. Makanya mudah-mudahan nih kedua mempelai berguna juga bang buat nusa dan bangsa bang. Jadi mesti kayak pohon kelapa ya bang. Benar seperti pohon kelapa. Maksudnya bukan tegak doang, bukan, tapi berguna bang. Iya. Kalau nah tadi kita ngebahas yang namanya roti buaya. Tapi kalau di Betawi ada juga yang namanya biasanya itu roti apa ya, abang tahu gak? Kepiting. Nah kepiting. Maksudnya apa tuh roti kepiting kalau di Betawi? Itu dia bang. Iya, kalau roti kepiting itu biasanya tuh ada simbolnya juga bang, ada maksudnya. Maksudnya kenapa nih? Kita biasain kalau, abang tahu kepiting jalannya bagaimana? Miring. Nah, kalau kepiting kan jalannya miring tuh. Saya tahu tuh bang manfaatnya. Iya gimana?
So kalau misalnya pengantin laki nggak punya duit, lihat mertuanya di jalan lihat samping. Bukan jalan lewat samping, salah. Nggak bisa. Maksudnya gimana? Itu kalau kita perhatiin apa namanya ya? Dari makna dari roti kepiting itu maksudnya supaya ini kalau orang Betawi biasanya kalau datang ke rumah orang tua atau ke rumah saudara itu kagak lenggang. Oh, bawa Kagak teng-tengan. tangan kosong istilahnya. Bawa teng-tengan. Bawa teng-tengan. Jadi bawa nih apaan? Beras, sirup segala macam nih kan bawa nih ke rumah mertua, ke rumah orang tua. Nah, kalau kita jalan bawa teng-tengan kan jalannya agak miring, agak berat. Nah, maksudnya begitu, Bang. Maksudnya kita rajin bersedekah gitu, Bang. Iya. Jadi nanti kita saksiin aja nih, Bang. Apa bisa ini mempelai pria memenuhi persyaratannya apa kagak nih? Kalau dia nggak bisa memenuhi persyaratannya dia harus pulang lagi. Oh iya bang. Iya berarti dia kagak bisa memenuhi persyaratannya. Tapi semua ini kan udah direkayasa istilahnya ya. Iya, udah pengaturan skor nih katanya. Iya, udah pengaturan skor. Jadi kita udah cuma sandiwara di sini bang ya. Iya. Jadi nanti kita saksiin nih apa dia bisa memenuhi persyaratannya apa kagak. Kalau zaman dulu emang beneran bang dites ya bang sama jawara-jawara orang kampung situ bang. Ah, emang musim yang pukul-pukulan. Iya dites bener-bener. Ah, abang yang bener aja. Ya kalau kagak percaya tanya dah Nanti bapak kalau abang. misalnya dia kalah dia mati dibajak, dia kagak jadi kawin temen lo. Ya kagak begitu juga masa ya sampai mati ya kagak bang. Oh jadi makanya itu dia bang yang namanya laki ya kan mesti punya pegangan kata abang yang main silat. Iya. Oh gitu.